Vina. Di video terakhir aku 2 bulan lalu soal suka duka MT, ternyata banyak yang nanya ke aku, baik dari komentar maupun dari DM langsung ke Instagram aku. Nah, jadi karena banyak pertanyaan dan sepertinya teman-teman semua butuh informasi yang lebih soal MT itu bagaimana, terutama untuk tahapan seleksinya itu apa saja sih gitu ya. Jadi hari ini aku akan bikin video penjelasan singkatnya seperti apa gambaran untuk seleksi bisa jadi MT. Nah, untuk yang aku jelaskan saat ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan riset aku dari beberapa informasi lah yang aku dapatkan. Jadi aku sempat daftar di beberapa perusahaan, jadi nggak hanya di satu perusahaan untuk program yang sama, yaitu MT. Atau ya seperti aku jelaskan sebelumnya, mau MT kayak sebutannya, atau ODP, atau LDP, MDP, ya semacam itulah, program untuk fresh graduate gitu ya. Dan aku juga sempat ikut 2 tes dari 2 perusahaan yang bidangnya itu berbeda. Jadi selama aku melamar itu di khususnya di MT, aku juga udah riset lah apa aja sih tahapan-tahapannya sampai aku bisa rangkum di video ini. Kurang lebih gambaran setiap perusahaan kurang lebih ada yang sama gitu. Jadi di perusahaan A, B, C, D, E ada 5 perusahaan, mungkin ada 1 atau 2 tahapan yang berbeda, tapi overall mungkin akan melakukan tahapan yang akan aku sebutkan di sini dengan dengan caranya masing-masing lah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ada yang salah atau kalian udah pernah mengalami proses seleksi MT di perusahaan bidang apapun, boleh sharing di kolom komentar juga ya, supaya untuk yang masih bingung dan nggak tahu sama sekali, buta lah gitu ya tentang MT ini, bisa dapat pencerahan. Karena belakangan ini 1 bulan ini, itu kan video 2 bulan terakhir ya, 2 bulan kemarin, dan 1 bulan terakhir saya dapat banyak pertanyaan terutama di Instagram, dari pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis sampai yang benar-benar menurut saya kayaknya dia sama sekali nggak tahu MT itu apa. Jadi banyak orang yang masih awam mungkin ya MT itu apa gitu dan bagaimana prosesnya. Jadi karena ada juga request, dan selain request juga banyak yang bertanya hal yang sama, salah satunya adalah tahapan proses seleksinya. Jadi saya akan coba jelaskan yang mungkin sudah saya rangkum baik dari pengalaman saya yang sempat di 2 perusahaan kemarin di bidang yang berbeda, dan juga saya udah sempat nyari beberapa literatur lah gitu ya, atau pengalaman-pengalaman orang lain, baik teman saya sendiri ataupun juga yang memang saya cari sendiri ya dulu ya, waktu proses-proses itu saya baca-baca gitu kan. Jadi saya rangkum, ternyata prosesnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Yang pertama itu ada tes psikotes. Untuk 2 perusahaan yang saya alami kemarin, keduanya melakukan psikotes. Pertamanya adalah psikotes. Nah, psikotes ini ada yang online, ada yang offline, balik lagi tergantung perusahaannya. Terus jenisnya seperti apa sih psikotes itu? Nah, ini pasti beda-beda ya. Kalau psikotes itu kalian bisa cari sendirilah contoh-contoh psikotes perusahaan yang untuk orang kerja itu kayak gimana gitu. Jadi saya rasa kalau psikotes kalian akan lebih paham dan lebih tahu, banyak buku-bukunya juga, banyak juga website-website yang menyediakan psikotes online sekarang. Jadi kalian bisa coba-coba di situ, karena saya juga nggak bisa bilang psikotes itu seperti apa persisnya, karena kurang lebih tes psikotes itu ya mirip-mirip aja ya setiap perusahaan dengan eh, apa ya, pokoknya kalian bisa cari sendiri lah kalau psikotes itu gimana. Contohnya di Google banyak kok, atau di buku kalian baca buku-buku tentang psikotes bisa. Nah, ini ada yang online, ada yang offline, dan mungkin kalau di situasi saat ini
dimana kantor-kantor pada WFH ya sekarang, jadi kemungkinan besar psikotesnya akan dilakukan secara online gitu. Jadi prepare kalian untuk tahapan psikotes adalah coba tes psikotes yang ada baik di internet maupun di buku. Itu sih menurut saya. Itu yang pertama ya, psikotes hampir semua perusahaan yang buka MT pertamanya adalah psikotes. Bahkan bukan hanya MT lah, semua pekerjaan rata-rata tes masuknya ada psikotes ya. Oke, selanjutnya itu oh iya, untuk psikotes ini juga biasanya dibagi beberapa tahap ya. Ada yang perusahaan hanya 1 kali tes psikotes, kemudian oke, ya udah, ini pulpen coretan. Terus ada perusahaan yang misalnya dia punya 2 tahapan psikotes. Yang satu kamu semacam tes IQ dulu misalnya. Terus kalau kamu lulus, kamu masuk ke tahapan yang tes kepribadian. Ada yang seperti itu. Jadi persiapkan aja keduanya. Banyak lah contohnya, kalian bisa belajar sendiri. Terus yang kedua, ini nggak semua perusahaan sih, tapi ada yang tahapan tesnya itu adalah presentasi. Nah, presentasi ini ada macam-macam juga nih. Ada yang presentasi tentang diri kamu sendiri, ada yang presentasi tentang misalnya ada studi kasus, kemudian kamu jawab dengan presentasi. Ada yang misalnya juga tentang kamu nonton video atau nonton gambar, habis itu kamu presentasiin analisa kamu. Ada yang kayak gitu, macam-macam. Oh iya, enggak ding, aku pernah tiga MT aku cobain, ternyata aku baru inget. Nah, yang satu ini tahapannya kemarin salah satunya adalah nonton video terus in English, dan kita menjawab pertanyaannya lewat presentasi kita gitu. Jadi beda-beda, ada yang nggak ada presentasi juga ada sih. Jadi salah satunya bisa jadi persiapan kamu adalah presentasi. Mungkin ya, saya juga bukan orang HRD, jadi saya nggak paham apa yang mau dilihat dari situ. Mungkin cara kamu berkomunikasi, cara kamu percaya diri kamu, dan cara kamu presentasi, mungkin itu ya, mungkin. Oke, itu yang kedua. Balik lagi, nggak semua perusahaan seperti itu ya, jadi bisa beda-beda. Terus yang selanjutnya adalah interview HRD. Ini udah pasti semua perusahaan melakukan ini, interview HRD. Nah, kalau ditanya apa tipsnya, kalau menurut saya sendiri interview HRD itu ya, HRD pengen tahu jati diri kamu lewat interview yang sebenarnya cuma sekitar 20-30 menit harusnya ya, kurang lebih. Dan kalau menurut saya sih tipsnya yang pertama adalah jadi diri sendiri ya. Ketika perusahaan mencari orang untuk masuk ke bagian di dalamnya, mereka akan cari orang yang sesuai, mungkin bisa dibilang budaya diri kamu sendiri itu sesuai nggak dengan budaya perusahaan mereka. Kalau kamu terlalu banyak berpura-pura saat saat interview, menurut saya nanti akan susah di kamunya. Ketika kamu udah masuk, ternyata jati diri atau budaya diri kamu tidak cocok dengan budaya perusahaan. Jadi kuncinya di sini menurut saya sendiri adalah jadilah diri kamu sendiri, tapi give your best ya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kelemahan, dan saya rasa sih si HRD udah lebih tahu, udah sering gimana mencari orang yang sesuai untuk posisi kerja A, B, C, D, enggak ya, udah lebih tahu lah. Jadi jangan memaksakan diri lah. Itu sih kalau menurut saya. Cuman orang beda-beda juga ya. Ada yang ya pokoknya harus kasih yang paling bagus deh, nggak usah bilang kekurangannya ini itu deh. Ada juga sih yang gitu. Jadi beda-beda lah ya. Itu persepsi saya pribadi adalah jadilah diri sendiri tapi tetap give your best gitu. Kalau di interview HRD ya mungkin kamu juga udah pernah ngalamin ya, selain MT interview-interview yang lain, atau kamu bisa juga carilah di YouTube juga banyak tips-tips untuk
interview HRD yang baik itu seperti apa. Mungkin kamu bisa belajar lebih ke attitude-nya ketika kamu mau interview, selesai interview seperti apa. Itu sih mungkin tipsnya. Kalau masalah menjawab pertanyaannya itu lebih ke diri kamu sendiri, karena diri kamu sendiri yang tahu kelebihan kamu, kekurangan kamu, ya diri kamu sendiri, potensi kamu yang tahu gitu ya. Terus selanjutnya ini juga hampir semua lowongan MT atau tahapan seleksi masuk MT pasti ada yang namanya FGD. Ini banyak perusahaan, semua yang saya daftar kemarin semuanya ada tahapan FGD-nya. Di FGD ini forum group discussion. Jadi kurang lebih ya kalau digambarkan itu kamu akan dibuat kelompok-kelompok dari semua peserta yang ikut tes masuk MT itu gitu. Dan ketika kamu dibuat menjadi kelompok-kelompok, kamu akan diberikan studi kasus di kelompok tersebut gitu. Dan tugasnya adalah menganalisa gitu. Mungkin dibilang kerja kelompok enggak, beda ya. Ini lebih ke analisa pribadi tapi di dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tadi ya. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu, dan di situ nanti akan ada panelisnya atau tim penilai kalian. Mungkin mereka akan melihat bagaimana sih cara kalian berpikir, cara kalian memecahkan masalah. Itu sih kalau yang saya tangkep ya. Tapi balik lagi ya, karena saya bukan orang HRD, saya jadi kurang paham lah. Yang pasti saya mengalami proses itu, proses dimana saya menganalisa suatu masalah di dalam forum group discussion ini, dan kita saling memberikan pendapat satu dengan yang lain. Tipsnya coba cari sendiri aja ya, karena juga saya nggak tahu tipsnya apa, takutnya salah. Jadi lebih ke ahli-ahli HRD aja kali ya, karena mereka yang menilai. Kalau saya sih tetap pada pendirian, jadi diri sendiri sih. Jadi nggak tahu juga ya, itu menurut pengalaman sih seperti itu gitu. Coba cari literatur lah tentang FGD, tipsnya seperti apa, mungkin dari sisi mata HRD kali ya, atau mata penilainya itu bagaimana yang bagus. Tapi kalau saya balik lagi jadi diri sendiri, dan ketika kamu memang bagus, saya rasa ya mereka bisa menilai itu daripada berpura-pura. Balik lagi ya. Itu. Terus oh iya, yang FGD ini selain tadi kan di FGD ini memecahkan masalah, ada juga yang memecahkan masalah tapi secara pribadi. Ini ada juga sih yang kayak gitu, beberapa MT yang tahapannya itu kalian intinya dikasih studi kasus, pokoknya nggak beda jauh lah sama FGD tadi, tapi bedanya ini perorangan gitu ya. Terus habis gitu interview user. Nah, kalau interview user ini kalian akan ketemu dengan para pimpinan-pimpinan yang akan jadi bos kalian nanti, pimpinan-pimpinan perusahaan. Biasanya levelnya itu mungkin level perusahaan. Nah, pimpinan ini beda-beda sih ya. Biasanya pokoknya level manajemen yang paling atas, biasanya kayak gitu. Yang tentunya nanti akan jadi pimpinan kalian juga ketika kalian masuk. Dan mungkin kalau di interview user ini gak terlalu beda jauh sih sama interview HRD, tapi ini kalian ngobrol langsung sama pimpinan kalian, jadi kalian akan tahu nanti pimpinan kalian itu seperti apa, dan mereka pun akan tahu kita itu seperti apa, cocok nggak sama dia, cocok nggak sama perusahaan ini gitu. Ya hampir semua interview kerja pasti melewati interview user, jadi nggak terlalu beda jauh dengan interview user yang lainnya sih itu ya. Terus kemudian ini juga kayaknya hampir semua MT ada tes medical check up. Medical check up-nya ini tapi beda-beda. Kemarin teman saya ada salah satu MT juga di perusahaan lain, dia tesnya medical check up-nya benar-benar all gitu, sampai ke apa tuh ya, jantung kayak gitulah pokoknya. Kalau saya sendiri kemarin medical check up-nya hampir semua juga sih,
ada tes pernafasan juga. Biasanya di salah satu laboratorium kesehatan di kota kalian, nanti seharusnya biayanya di cover oleh perusahaan. Jadi kalian aman lah, yang penting sehat lah jasmani, harusnya sih aman kalau nggak ada penyakit-penyakit yang serius gitu ya. Gitu tujuannya, ya pengen tahu stamina kita sejauh apa gitu, dan apakah cocok, balik lagi dengan budaya perusahaan yang mungkin misalnya perusahaan ritme kerjanya seperti apa, disesuaikan sama kita. Jangan sampai nanti kerjaan bikin kita jadi penyakitan gitu ya. Mungkin sih kayak gitu. Jadi pasti antara kebutuhan pekerjaan, ritme kerjanya seperti apa, cocok dengan kondisi kesehatan yang seperti apa. Kalau kalian misalnya punya penyakit tertentu, apakah itu masih bisa ditolerir oleh perusahaan yang ritme kerjanya seperti A? Mungkin bisa. Ternyata untuk perusahaan yang B itu misalnya nggak bisa. Jadi tergantung ke kebutuhan pekerjaan lah, intinya itu. Udah sih itu aja kurang lebih tahapan seleksi untuk masuk MT. Itu rangkuman yang saya dapatkan, pengalaman dari beberapa perusahaan, dan juga hasil dari saya baca-baca, dan juga dari pengalaman teman-teman saya yang masuk di MT di perusahaan yang lain gitu ya. Jadi rangkumannya kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk saat ini akan ada tahapan yang diimprovisasi, tapi intinya sih seperti itu. Kalau ada tahapan-tahapan lain, ya itu hasil improvisasi sekarang gitu. Karena kan pasti beda zaman, beda lagi gitu. Mungkin tahapannya berbeda, atau ada tambahan lain, tahapan yang lain yang sekarang baru dan saya mungkin juga nggak tahu tahapan apa itu. Ini berdasarkan pengalaman dan hasil saya baca 1,5 tahun yang lalu waktu ketika saya baru lulus ya. Mungkin bisa menggambarkan teman-teman gimana seleksinya, tahapan menuju MT ya, untuk jadi MT. Karena banyak banget yang nanya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian kemarin ke saya. Tapi kalau ada pertanyaan lain lagi yang lebih belum dijelaskan di sini, tapi kalian mau tanya lebih lengkap, boleh di kolom komentar, boleh, atau DM IG juga boleh. Dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Baru mulai sih, tapi ya coba-coba ya, karena bikin video ternyata susah guys. Ngumpulin niatnya susah banget. Ini yang nanya ini udah banyak banget sebenarnya, cuman baru dijawab hari ini. Ini juga ngumpulin niatnya ternyata susah banget. Ya sudah lah ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Thank you for watching. Bye bye.